Benarkah virus corona rekayasa dan pembuat vaksin diuntungkan? Berbagai teori konspirasi terkait virus corona penyebab penyakit COVID-19 banyak muncul ke permukaan. Mulai disebut-sebut bisa menyebar melalui jaringan 5G, hasil rekayasa dan senjata biologis. Sebelumnya, artis Deddy Corbuzier dan rapper Young Lex sempat membahasnya dalam sebuah acara podcast di kanal YouTube milik Deddy. Tak hanya di kanal Deddy, pembahasan mengenai teori konspirasi juga beredar luas di masyarakat, bahkan kalangan internasional. Lantas benarkah virus corona rekayasa dan apakah pembuat vaksin diuntungkan? Teori konspirasi epidemiolog dari Griffith University Australia Diki Budiman berbagi pandangannya. Menurut Diki, pembahasan terkait teori konspirasi virus corona tidak masuk akal dan dapat dijelaskan dengan data serta penelitian. Termasuk ketika menganggap wabah corona adalah skenario atau rekayasa, maka harus ada pihak yang benar-benar diuntungkan. Nah, kalau sekarang yang merekayasa negara, faktanya tak satu pun negara yang mendapat keuntungan dari COVID-19. Jawabnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, tanggal 16 Mei tahun 2020. Selain itu dari sisi ekonomi menurut dia semua negara mengalami kesulitan, termasuk dari sisi perdagangan, pendidikan, sosial dan tentu saja juga dari sisi kesehatan. Secara logika sederhana saja nggak ada yang diuntungkan, ujar dia. Kemudian ketika ada yang menganggap perusahaan vaksin juga akan untung, menurutnya ini juga tidak masuk akal dan dengan mudah dapat dibantah. Faktanya yang terjadi saat ini virus ini terus bermutasi dan strain berbeda-beda di setiap negara, sehingga tingkat kesulitan vaksin dan obat pun sangat kompleks, ucap dia. Benarkah rekayasa perusahaan vaksin? Karena itu menurut Diki apabila virus corona adalah rekayasa perusahaan vaksin untuk meraup untung, maka skenarionya terlalu rumit. Selain riset vaksin yang mahal juga memerlukan waktu yang lama untuk menentukan vaksin yang dapat melemahkan virus. Termasuk mengenai tudingan bahwa China berada di balik konspirasi penyebaran virus corona, Diki menyebut hal itu juga tidak beralasan. Terlebih melihat dampak yang ditimbulkan virus corona bagi China. China di Wuhan sekarang melakukan tes bahkan sampai 1 juta sehari, itu dalam rangka karena takutnya akan serangan gelombang kedua yang lebih besar, kata dia. Padahal menurut Diki, dalam pelaksanaan tes COVID-19 jelas membutuhkan dana yang tidak kecil, sehingga itu juga tidak masuk akal. Selain nggak terbukti juga tidak produktif ketika mempertentangkan teori konspirasi karena kita akan kehabisan waktu dan tenaga padahal virus ini bertambah jumlahnya tiap hari, ungkapnya. Demikian informasi yang dikutip dari Kompas.com yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Terima kasih.